Oke, langsung saja hari ini kita berbicara tentang kingdom culture atau, budaya kerajaan Allah, karena tema bulan ini adalah kebudayaan atau budaya kerajaan Allah, tapi saya akan lebih banyak berbicara tentang upside down. Karena kenapa upside down? Karena kita tahu bahwa budaya kerajaan Allah dan budaya yang ada di dunia ini 180 derajat berbeda. Baik itu budayanya, baik itu nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya, semua 180 derajat berbeda. Nah, sebelum ke sana, saya mau sampaikan dulu tentang semuanya kita sudah tahu bahwa di setiap daerah, di setiap negara, di setiap suku ada budaya-budaya yang berbeda. Tadi pagi saya menyampaikan tentang kita bersyukur berada di Indonesia yang budayanya berbeda-beda, ya kan, setiap suku berbeda. Kita melihat misalnya punya moto yang beda-beda juga setiap suku, seperti halnya kalau orang Jawa dikenal dengan semboyannya alon-alon asal kelakon, dan semboyan itu mengakibatkan mereka sendiri juga kalau melakukan sesuatu jadinya alon-alon, ya kan, alon-alon asal kelakon. Kemudian kalau orang Jawa juga punya punya budaya mengatakan atau punya moto yang berkata, "Makan Mbak, nggak mangan yang penting kumpul," ya kan. Sementara orang Chinese punya moto yang kebalikan, yaitu kumpul gak kumpul yang penting mangan, ya kan. Jadi berbeda. Kemudian orang orang Manado punya prinsip atau punya moto begini, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Itu sebabnya orang Manado hampir nggak pernah kelihatan yang kucel, nggak ada yang nggak keren, semuanya keren. Kemudian juga, eee, kalau orang Batak ini bukan moto ya, tetapi ada banyak orang menjuluki kalau orang Batak itu banyak taktik katanya ya, tapi saya percaya ini, nggak benar ya kan. Nah, tetapi semua budaya-budaya itu, kemudian kita semua dari lahir dari segala macam budaya, dijadikan satu di dalam gereja Tuhan, yang akhirnya memiliki budaya yang sama, yaitu budaya kerajaan Allah. Saudara mau ketemu orang Kristen di ujung bumi sekalipun, semua punya budaya yang sama karena kita adalah warga kerajaan surga, sehingga punya budaya yang sama. Nah, budayanya apa? Nah, nanti kita akan sampaikan budayanya yang membuat kita semuanya itu menjadi satu, punya culture yang sama antara Kristen yang ada di Indonesia, Kristen yang ada di Kutub Utara, semuanya punya budaya yang sama. Nah, sebagai orang percaya, kita akan memakai budaya-budaya kerajaan Allah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, kemudian kita itu bisa mengenal orang ini orang Indo kalau di Amerika nih ya, kan kita ketemu dengan berbagai negara ya kan. Kita bisa bisa tahu itu orang Indonesia apa bukan, seringkali kita bisa melihat dari, wajahnya atau dari, logatnya, sehingga walaupun mereka berbahasa Inggris, Inggrisnya tetap Inggris Indo. Kalau orang Jawa, Inggrisnya tetap Inggris Jawa, ya kan, karena masih medok gitu ya kan. Kita lihat aja orang India, kita langsung tahu itu orang India ya kan, karena bahasa Inggrisnya masih kemerukutuk gitu ya, ketek tek tek gitu kan, bahasanya tuh, ada medok-medoknya ala India. Nah, tetapi kalau orang itu lahir di Amerika, besar di Amerika, bahasa Inggrisnya akan benar-benar, kehilangan kehilangan logatnya yang dari Indonesia, sehingga kita kadang-kadang tidak tahu ini orang Indo apa enggak kalau cuma lihat dari bahasanya. Atau kalau orang itu adalah lahir dari, orang tua yang mix ya kan, dari Indo sama bule atau Indo dengan India dan sebagainya, sehingga kemudian keasliannya sudah hilang. Sehingga kita tidak bisa tahu ini orang Indo atau bukan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kekristenan, pada waktu kita ini mencampurkan kehidupan budaya dan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerajaan Allah dengan nilai-nilai yang ada di dunia yang bertentangan dengan Alkitab, akhirnya itu akan membuat orang tidak bisa mengenali kita lagi. Karena orang tidak tahu lagi bahwa saudara itu adalah orang Kristen apa
bukan karena kita dengan orang dunia menjadi sama. Itu sebabnya tadi pagi saya kesaksian, ada seseorang orang yang bersaksi sama saya bahwa dia punya teman bertahun-tahun, baru tahu kalau orang itu Kristen setelah dia itu kesaksian. Dia sampai begini, "Bagaimana saya bisa nggak tahu semua orang yang di situ teman-temannya, tidak ada yang tahu selama ini kalau ini orang Kristen." Padahal yang cerita ini juga orang Kristen, kecuali semua di situ agama lain, semua nggak tahu dia agama apa, mungkin menyembunyikan diri. Kenapa? Karena hidup dia tidak berbeda dengan hidup orang di dunia. Makanya orang tidak bisa mengenali. Saudara, kita sering nggak tahu, kita itu semuanya mengetahui orang itu mengenal orang Kristen itu dari mana-mana, selalu cirinya satu, kasih. Yang orang dunia hafal dari orang Kristen adalah kasih. Itu sebabnya kapan hari ada teman-teman kita ya, teman-teman saya itu yang pergi penginjilan ke daerah Muslim ya, di daerah Muslim yang benar-benar ada perang ya kan, yang perangnya itu sampai tangannya itu dipotong ya antara Sunni dan satunya lagi saya lupa ya, Sunni sama Syiah ya kan. Itu kalau perang itu tangannya dipotong dan sebagainya itu supaya mereka nggak bisa pegang senjata. Pada waktu itu teman-teman kita itu datang ke sana, peluk orang-orang, membagikan permen, membagikan kenang-kenangan. Semua selalu ngomong, "Kamu pasti orang Kristen." Semua bilang, "Kamu pasti orang Kristen." Sampai mereka ini pura-pura nggak bisa bahasa Inggris, pura-pura nggak ngerti bahasanya, supaya mereka nggak bilang kalau Kristen, karena tentara-tentara ngikutin dia. Sampai akhirnya pada waktu mereka mau pulang, mereka tanya, "Kenapa kalian selalu ngomong kalau kita orang Kristen?" Pada waktu baru pulang, baru mereka berani ngomong begitu, berbahasa Inggris. Terus mereka bilang, "Karena kami sering mendengar orang Kristen itu punya kasih. Dan tidak ada orang dari negara manapun berani datang ke negeri kami karena sangat berbahaya. Kalau bukan orang-orang itu berani mempertaruhkan nyawanya datang ke negara ini, tidak ada yang bisa kalau bukan karena kasih. Dan kalian datang ke tempat ini membawa sukacita, kalian peluk kami dengan penuh keberanian, kalian tidak takut mati. Di situ kami tahu kalian pasti orang Kristen." Mereka tetap tidak ngomong kalau mereka Kristen karena bahaya, bisa bisa dibunuh saat itu juga sama pemerintah, bisa ditahan. Tapi mereka waktu itu pulang itu hanya bercerita. Dengan kasih saja, itu orang yang tidak pernah menerima Injil langsung tahu, ini pasti orang Kristen. Karena ada sesuatu budaya yang orang nggak miliki, yang dimiliki orang-orang percaya. Nah, ada juga orang-orang dari negara mereka juga, suatu saat ada yang bersaksi, dia itu besar di Amerika, suatu saat harus pulang ke negaranya, dia diawasi terus. Diawasi karena mereka selalu dia dikatakan, "Kamu pasti mata-mata." Dia bilang, "Kenapa aku dituduh mata-mata?" Sampai dibawa ke kantor polisi, dia diinterogasi bahwa dia pasti mata-mata, sampai dia bisa buktikan bahwa dia lahir di sini di negara itu, cuma besarnya di Amerika, orang tuanya juga di situ, semua dibuktikan bahwa memang dia itu keluarganya juga ada di sana dan sebagainya. Terus dia itu tanya, "Kenapa kalian berpikir saya mata-mata?" Mereka berkata, "Kamu punya sesuatu yang beda. Kamu percaya diri karena dia orangnya kalau kemana-mana langsung say hi, halo, ya kan? Di negara semua orang di sini selalu kelihatan di matanya itu mata yang penuh curiga. Nggak gampang untuk berhai-hai dengan orang. Semua dengan penuh ketakutan, penuh curiga. Tapi kamu seperti orang merdeka. Kamu itu seperti orang yang penuh harapan. Kamu di mata kamu itu gak ada ketakutan. Karena orang ini sudah menjadi orang percaya Yesus. Dan mereka semuanya bilang gitu. Terus orang ini waktu kesaksian di gereja dia bilang gini, tanpa kita sadar, orang itu lihat kita ini beda. Nah ini, karena kita menjadi warga kerajaan Allah, ada yang berbeda yang orang itu bisa kenali, yang kita nggak bisa tutupi.
Nah, tetapi kalau sampai orang nggak kenali saudara sebagai orang Kristen, pasti ada yang salah. Kita dikenal sebagai orang Kristen bukan karena pakai salib yang besar, tetapi ada budaya yang membedakan antara kita dengan mereka. Karena ada nilai-nilai kerajaan Allah yang kita bawa. Makanya kenapa Yusuf, Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel berada di negara yang menyembah berhala, tapi orang bisa melihat mereka ini bukan dari kita. Mereka ini orang yang berbeda karena punya budaya yang berbeda dan mereka bisa dipercaya. Pada waktu kita membawa perbedaan itu, perbedaan yang positif ya, perbedaan di sini membawa nilai-nilai kerajaan, itulah yang namanya memuliakan nama Tuhan. Karena orang bisa lihat anak ini berbeda, orang ini punya nilai-nilai yang tinggi, sehingga orang tahu semua membuat kita berbeda karena Allah yang mereka sembah. Kalau kita belajar dulu ya di sini ya tentang pertama dulu awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah atau diciptakan menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah ini, yang pertama adalah kita diciptakan sebagai manusia roh. Allah kita adalah Allah roh, dia adalah roh. Itu sebabnya kita diciptakan sebagai manusia roh. Binatang tidak memiliki roh, pertumbuhan tidak, tetapi kita adalah manusia roh. Dan kita punya sifat kekekalan sama dengan Allah. Kita manusia roh, kita punya sifat kekekalan, makanya kita nggak bisa mati. Yang mati hanya tubuh kita. Setelah mati, orang ke neraka atau ke surga sama, tidak akan pernah mati karena punya sifat kekekalan. Nah, kemudian yang kedua, kita ini segambar dengan Allah dalam hal apa? Kita punya intelektual, cerdas. Hanya manusia yang bisa menciptakan banyak hal, menciptakan sesuatu, ya kan? Ciptaan-ciptaan manusia itu sampai-sampai hampir-hampir sama seperti Allah. Dia bisa menciptakan apa saja, bahkan bisa mengkloning manusia, bisa membuat robot itu punya pikiran, bisa hidup, ya kan? Karena mereka ini bisa menciptakan sesuatu. Bahkan manusia dengan intelektualnya, dengan kecerdasannya, dapat menaklukkan setiap masalah. Kalau musim dingin, dia tahu apa yang harus diciptakan untuk menaklukkannya. Mereka selalu tahu bagaimana mencari jalan keluar dalam setiap masalah. Inilah yang diciptakan Tuhan pada manusia. Yang ketiga, kita diciptakan memiliki jadi manusia yang rasional. Makhluk yang rasional, punya akal budi, punya hati nurani, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, bisa mengetahui mana yang jahat, mana yang baik. Semua manusia di hati nuraninya ada. Makanya di Alkitab dikatakan orang yang tidak punya Taurat, dia akan dihakimi menurut hatinya. Karena sebenarnya setiap hati manusia mengakui akan adanya Taurat. Kenapa? Karena mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian dia manusia ini punya moral. Tahu malu, memiliki kekudusan, tahu kebenaran, tahu etika, tahu kesopanan, punya moral. Binatang nggak punya moral. Makanya binatang nggak pakai baju, nggak malu. Tetapi manusia, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, waktu mendapati diri mereka telanjang, otomatis mereka bersembunyi, nggak lari-lari. Langsung sembunyi, nggak ada yang ngasih tahu loh. Kalau belanjang itu malu-maluin, enggak. Tapi karena memang ada moral yang Tuhan taruhkan di dalam diri mereka, begitu tahu telanjang, langsung sembunyi, tanpa ada yang ngajarin. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita, budaya dan nilai-nilai yang ada di dunia ini 180 derajat berbeda, yaitu semua yang Tuhan kasih ini berusaha
oleh dunia ini, mulai nilai-nilai ini diturunkan. Nah, nanti itu ya, kita akan bahas yang nanti. Kemudian kita akan pelajari juga tentang bahwa ada nilai-nilai kerajaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, nilai-nilai atau budaya kerajaan Allah. Yang pertama adalah ketaatan kepada Tuhan. Ada nilai-nilai budaya yang Tuhan berikan. Kesetiaan, kejujuran, bisa dipercaya, bertanggung jawab, konsisten, punya komitmen, punya cara berpakaian yang sopan. Dia bisa mengikuti tren, tetapi tetap punya nilai-nilai kesopanan dan kekudusan. Bisa tahu cara bereaksi pada masalah, tahu cara bergaul dan banyak hal. Tetapi semua nilai-nilai ini bisa dirangkum di dalam 4 hal. Nilai-nilai di dalam budaya kerajaan adalah kasih, keadilan, kebenaran, dan kekudusan. Nilai-nilai dan budaya kerajaan Allah dirangkum di dalam 4 hal. Kasih, kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Makanya walaupun kita ikut tren model, tapi tetap harus ada nilai-nilai kekudusan dan kebenarannya. Kita bisa mengikuti apa yang sekarang terjadi di dunia. Kita bisa toleransi selama itu tidak melanggar keadilan, kebenaran, kekudusan, dan kasih. Semuanya itu kita bawa di dalam nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Kalau kita mau menikmati apa yang ada di surga, maka saudara dan saya harus mengikuti hukum-hukum yang ada di surga. Itu sebabnya walaupun saudara di bumi, saudara tetap mendapatkan supply, saudara mendapatkan hak-hak saudara sebagai warga kerajaan surga selama mengikuti hukum-hukumnya. Sama dengan saudara, pada waktu saudara menjadi warga Amerika, selama saudara mengikuti hukum-hukumnya, saudara bisa menuntut hak saudara. Tapi kalau saudara melanggar hukum yang ada di Amerika, saudara sekalipun jadi warga negara Amerika, saudara tidak akan mendapat haknya. Saudara bisa masuk penjara. Tetapi selama kita mengikuti hal-hal yang harus kita nilai-nilai kerajaan, kita ikuti, hukum-hukum kerajaan kita ikuti, kita punya hak mendapatkan apa yang menjadi hak kita sebagai warga kerajaan surga. Juga kalau budaya itu kita bawa, itu yang membuat nama Tuhan dimuliakan, karena saudara dan saya berbeda. Kita baca dulu di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 3 sampai 5. Di sini dikatakan, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu, yaitu Ratu Sheba. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang dia persembahkan di rumah, maka tercenganglah ratu itu. Nanti saudara sendiri baca ya, nanti di rumah selanjutnya, bagaimana ratu ini berkata, hikmatnya ini luar biasa. Di sini dikatakan, dari cara berpakaian, dari cara menyajikan makanan, cara melayani, semuanya itu excellent. Kenapa? Saudara itu warga kerajaan, dan bukan cuma warga kerajaan, tapi anak raja. Makanya kita punya budaya yang berbeda. Budaya kita lebih tinggi daripada orang dunia.
Makanya kenapa kita lebih excellent, kita lebih luar biasa, sampai dikatakan cara berpakaian semua sebenarnya yang dilakukan Salomo adalah mewakili gambaran dari kerajaan Allah. Jadi nggak cuma, makanya kekristenan berbeda dengan agama lain. Kekristenan, agama lain hanya mengajarkan berbuat baik, tetapi saudara menghidupi sebagai warga kerajaan, menghidupi bagaimana hidup sebagai anak raja. Berbeda. Cara saudara berpakaian, cara saudara bergaul, cara saudara itu menghadapi orang yang lebih tua dan sebagainya, saudara tahu etika, semuanya karena saudara raja, anak-anak raja. Nah, kemudian kita baca di dalam Daniel 6 ayat 3 sampai 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Jadi kalau kita belajar di sini, bagaimana Daniel menempatkan nilai-nilai kerajaan Allah di tempat dia bekerja. Di sini semua orang tidak bisa menemukan kesalahan. Baik dia orangnya bersih, tidak korupsi. Dalam hal kedisiplinan dia disiplin, dia jujur, tidak pernah menipu. Di dalam hal tanggung jawab semua diselesaikan dengan baik sehingga tidak ditemukan celah. Jadi bukan cuma dikenal Daniel adalah orang baik. Saudara, kita jangan cuma dikenal sebagai orang baik, karena orang dunia juga banyak yang baik. Tetapi ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada yang dimiliki orang dunia. Saudara excellent. Kalau orang dunia terlambat, saudara juga terlambat. Saudara punya nilai-nilai yang sama dan budaya yang sama. Sehingga orang tidak mengenali bahwa saudara adalah anak Allah. Nah, kita mulai juga pelajari ya. Dunia ini berusaha mulai merusak tatanan yang ada di dalam kerajaan Allah. Di dalam kehidupan kita ini. Contoh kita sekarang tahu ya, di slide berikutnya, dunia atau kita ini, dunia dan kerajaan Allah memiliki budaya, nilai-nilai kerajaan Allah yang berbanding terbalik 180 derajat. Makanya bagi dunia kita adalah orang-orang aneh. Bagi dunia kita ini orang yang bodoh. Tetapi bagi kita, orang dunianya lah yang bodoh. Bagi orang dunia kita ini punya kehidupan yang terbalik. Mereka yang benar, tapi bagi kita, mereka lah punya kehidupan yang terbalik dan kitalah yang benar. Contoh, dunia ini semuanya saat ini membuat segala sesuatu harus toleransi. Kita semuanya boleh ya toleransi seperti Pastor Lukas mengatakan kita harus toleransi, tapi tidak kompromi. Toleransinya dengan apa? Kita harus menghargai hak asasi manusia. Sampai-sampai perkawinan sesama jenis dilegalkan. Kemudian di negara-negara maju sekarang banyak yang mengajarkan bahwa orang tua untuk anak-anak tidak boleh diajar mereka laki atau perempuan. Mereka harus milih sendiri. Sehingga mereka ini punya sebuah gambaran tentang laki perempuan ini menjadi rusak di dalam pikiran mereka. Dan bagi kita yang menyatakan itu salah, dunia melihat kita adalah orang yang salah, sementara mereka lah yang benar. Karena 180 derajat berbeda, mereka berpikir kita tidak menghargai hak asasi.
Padahal kita melihat bahwa inilah kebenaran, mereka punya hak untuk mengetahui kebenaran. Nah, jadi dunia dan kerajaan Allah memiliki perbedaan 180 derajat. Bahkan dalam hal nilai-nilai atau sebuah prinsip firman, misalnya begini, dunia ini mengenal yang namanya hemat pangkal kaya, sementara di dalam Alkitab kalau kita menabur terjadi pelipat gandaan. Berbeda banget, makanya butuh iman. Kalau nggak berbeda, kita nggak butuh iman. Mudah untuk kita kerjakan. Kedua, kalau disakiti, ya harus balas. Tapi di Alkitab, kalau disakiti ngampuni, maka kamu sembuh. Kok kayaknya nggak nyambung? Kalau ngampuni, sembuh. Kayak nggak nyambung. Tetapi pada kenyataannya demikian, banyak orang yang sakit kanker, bahkan lumpuh. Next time saya ceritakan, atau mungkin sudah pernah cerita, lumpuh, itu dibawa ke dokter kemanapun nggak diketahui penyakitnya yang lumpuh. Tapi begitu dia tahu ternyata dia karena kepahitan, mengampuni saudaranya, saat itu juga dia bisa sembuh dari kelumpuhannya. Makanya ada banyak hal, prinsip firman itu yang nggak nyambung dengan otak kita, karena kita sudah terbiasa hidup di dalam nilai-nilai yang ada di dunia ini yang 180 derajat berbeda. Kemudian dunia ini lebih percaya kalau berdoa, setelah berdoa kita menerima, mengucap syukur karena kita telah menerimanya. Tetapi kalau di Alkitab itu kita diajar berdoa, percaya dulu sudah menerima, baru jawabannya dikasih. Jadi berdoa dulu, bersyukur dulu, baru jawabannya dikirim. Loh, ini kan nggak masuk di akal. Kita baca di dalam Markus 11 ayat 24. Itu sebabnya kalau kita tidak pelajari tentang budaya, nilai-nilai kerajaan, kita ini nggak akan nyambung, kita tidak akan menikmati janji-janji Tuhan, karena semuanya berbeda dengan pikiran kita. Saya akan baca Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya dulu, telah menerima. Belum menerima, percaya dulu. Orang yang percaya berani bersyukur. Bersyukur dulu, terima kasih Tuhan aku sudah menerima rumah. Terima kasih Tuhan aku sudah menerima gaji yang besar. Terima kasih aku sudah menerima perubahan. Terima kasih keluarga aku sudah bertobat. Baru dikatakan menerima jawaban. Jadi sangat berbeda. Kalau nggak tahu firman ini, kita itu akan berdoa seperti pengemis. Tuhan, minta kok nggak tobat-tobat, toh aku sudah 2000 tahun. Sudah puluhan tahun mendoakan keluargaku nggak tobat-tobat. Karena ada prinsip, nilai-nilai yang berbeda. 180 derajat berbeda. Kemudian kita, orang dunia mengajar kita, melihat dulu baru percaya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita melangkah dulu, baru terjadi mujizat. Jadi sangat berbeda. Kita baca di dalam Yosua 3 ayat 12 sampai 13. Ya, salah ya 12, 13 ya ini benar. Tapi saya nulisnya salah, ayatnya 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Kalau di terjemahan yang lain, dan akan terjadi ketika telapak kaki para imam yang mengangkut tabut Tuhan itu, Tuhan seluruh bumi berjejak di atas air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus dari air yang turun dari atas, dan dia akan berhenti bagaikan sebuah bendungan. Nanti kalau saudara baca selanjutnya, dan itu benar, begitu imam-imam berjalan, itu nggak terbelah dulu. Tapi begitu mereka menjejakkan di air, baru terbelah. Nah, segala sesuatu 180 derajat berbeda. Makanya kalau kita lakukan, banyak orang mikir orang Kristen itu gila. Padahal inilah yang normal. Bagi
kerajaan Allah yang normal itu gitu. Bagi kerajaan Allah, mujizat itu normal. Bagi kita, kalau mujizat itu spektakuler karena hal yang tidak normal. Tapi bagi Tuhan itu normal. Makanya kenapa di dalam kehidupan kita, waktu kita menjadi orang percaya, dikatakan kamu adalah warga kerajaan Allah, cara pikir kita harus mulai belajar menyesuaikan diri dengan budaya dan nilai-nilai kerajaan. Kalau enggak, kita selalu enggak nyambung. Selalu enggak connect karena enggak nyambung. Karena kita terbiasa memikirkan hal yang di dunia ini. Nah, kemudian dunia ini berusaha menurunkan nilai-nilai kerajaan di dalam hidup kita. Tadi itu kita mulai mengerti ya, kita punya nilai-nilai di dalam yang Tuhan, kebudayaan dan nilai-nilai kerajaan, kasih, kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Tetapi mereka mau menurunkannya. Dengan apa kita dibawa kepada budaya dosa, budaya yang melegal, yang membuat orang itu biasa melihat dosa. Dosa itu ada 3 level. Yang pertama adalah berbuat dosa. Orang bisa berbuat dosa. Tidak ada orang yang kebal dosa. Tetapi orang berdosa, dia itu tahu dia berdosa. Cuma seringkali tidak bisa keluar dari sana. Ini masih banyak anugerah karena orang ini pengen keluar tapi nggak bisa. Tapi dia tidak pernah membenarkan dosa. Dia selalu tahu saya berdosa. Aku ini masih jatuh bangun dalam dosa. Makanya kadang banyak orang, aku nggak layak, aku nggak pengen ke gereja, aku ini masih berdosa. Tapi mereka itu berdosa tapi ngaku dia berdosa. Tapi ada level tingkat dosa yang kedua. Dia membenarkan dosa. Dunia ini membuat itu, kita tuh semakin diturunkan. Membenarkan dosa, ini tingkatnya lebih tinggi daripada orang berdosa. Orang berdosa, dia tahu dia berdosa. Makanya dia tahu dia butuh pengampunan. Tapi orang yang membenarkan dosa, dia tidak merasa butuh pengampunan. Karena dia merasa dosa ini benar. Dia membenarkannya. Dan tingkat yang ketiga, yang tertinggi dari semuanya, melegalkan dosa. Karena kalau sudah dilegalkan atau melegalkan dosa, membuat orang benar menjadi pelanggar hukum. Kalau dosa dilegalkan, maka orang benar akan dianggap orang-orang inilah pelanggar hukum. Makanya nilai-nilai itu diturunkan di dunia ini. Supaya kita semuanya sebagai warga kerajaan Allah dipaksa melepaskan nilai-nilai dan budaya itu dan kompromi dengan nilai dan budaya yang ada di dunia. Kalau sudah kompromi seperti itu, maka garam kita tidak akan bisa asin lagi. Tidak asin lagi, makanya dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu sama kok sama kita. Dan terang kita menjadi padam, karena kamu dan saya sama. Nah, itulah dunia pingin menurunkan kita. Nah, sebagai orang percaya, kita ini makanya Tuhan bawa kita semuanya tetap dan kembali kepada nilai-nilai yang benar. Orang-orang yang sudah benar akan terus dibawa di dalam kebenaran dan yang sudah jatuh dibawa kepada nilai-nilai yang benar. Kita ada 3 proses di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, kita diselamatkan dari dosa. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Diselamatkan dari dosa. Proses yang kedua dibaptis. Itu kalau orang Israel itu keluar melewati Laut Merah. Laut Tebrau. Itu adalah lambang baptisan. Level yang ketiga, kemudian mereka ada di padang gurun menerima Taurat. Artinya diajar cara hidup yang baru. Kemarin mereka punya kebudayaan Mesir, itu harus dihilangkan semuanya, memiliki kebudayaan anak kerajaan.
Makanya anak-anak Tuhan setelah diselamatkan, dibaptis, diajar supaya nilai-nilai kebenarannya mulai, kenapa saya? Ya, menilai sudah selesai. Nilai-nilai kebenarannya mulai nilai-nilai yang lama diubah menjadi nilai-nilai yang baru. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi kita mulai lihat di sini bahwa saya rangkum bahwa kita ini memiliki kehidupan sebagai anak-anak kerajaan. Anak-anak raja punya nilai yang berbeda, punya budaya yang berbeda, yang membedakan kita dengan orang dunia sehingga orang dunia bisa mengenali kita sebagai anak-anak Allah karena berbeda. Kemudian kita juga mulai melihat tadi, dunia pingin menurunkan nilai-nilai hidup kita supaya kita menjadi orang yang tidak bermoral, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak mengenal kekudusan. Tetapi kita semua dikembalikan di dalam kebenaran. Makanya sebagai orang percaya setelah terima Yesus harus dibaptis, dan yang ketiga diajar. Itu sebabnya selalu ke gereja mendengarkan firman. Kenapa? Nilai-nilai hidup kita diperbaharui. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami sadar saat ini bagaimana kami adalah anak-anak raja, kami bukan hanya warga kerajaan surga, tapi anak-anak raja. Dan saat ini Tuhan tolong kami sehingga kami dapat membawa nilai-nilai kerajaan dalam hidup kami, sehingga dunia boleh melihat kami berbeda. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, terus kami mau dan rela untuk terus diubahkan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.